Assalamualaikum, selamat datang kembali di Juragan Samin. Salam seger waras. Seperti biasa di sore hari ini jam sore, Juragan Samin Properti kedatangan sebuah penawaran. Ya Pak, kedatangan sebuah penawaran yaitu untuk dijualkan sebidang tanah dan bangunan. Yang ini saya di lokasi Kunduran, masih di sekitar Kecamatan Kunduran ini. Dia ikutnya di Desa Sambiroto dan owner minta dijualkan. Kemarin sempat menghubungi saya dan komunikasi. Hari ini saya baru kesampaian untuk bisa sowan ke beliaunya sekalian untuk ambil dokumentasi. Jadi untuk tanah dan bangunan ini yang akan dijualkan nanti, dia terletak di Kecamatan Kunduran, Desa Sambiroto. Dan di belakang saya ini dia adalah akses yang menuju ke Wedanan untuk bisa tembus juga sampai ke Wirosari. Ini adalah jalur yang menghubungkan kecamatan, bisa juga menghubungkan antar kabupaten, yaitu sampai ke Kabupaten Pati. Dan kalau yang di satunya atau di samping saya itu, dia menghubungkan di Kecamatan Kunduran, di kotanya Kecamatan Kota Kunduran. Untuk ke arah kanan dia sampai ke Grobogan atau Purwodadi. Jadi seperti itu untuk ulasan di awal kami. Dan seperti apa detail untuk penawaran di hari ini di Juragan Samin Properti. Jangan kemana-mana, jangan lupa untuk subscribe. Barangkali informasi dari saya bermanfaat mengenai penawaran penjualan baik properti tanah maupun rumah yang ada di Blora dan sekitarnya. Jadi tanah dan bangunan yang akan kita review nanti, dia memiliki akses jalur yang sangat memadai, yaitu dia adalah jalur utama, jalur kecamatan, dan yang menghubungkan di kabupaten juga. Jadi tanah dan bangunan ini tepat sekali letaknya berada di pinggir jalur ini. Seperti apa detailnya kita masuk aja ya. Jadi tampak kejauhan tanah dan bangunan yang kita review adalah di depan saya itu. Nah, itu tanah dan bangunan yang kita review. Dia ini mempunyai luasan estimasi di 216. Dia mempunyai luasan untuk tampak mukanya dia 6 meter dan ke belakangnya dia 25. Nah, seperti ini kondisinya terlihat dari tampak kejauhan. Dia adalah bangunan permanen, sudah memiliki sertifikat atas nama perorangan. Jadi untuk legalitasnya dia sudah SHM. Dan nampak di depan kita tanah dan bangunan yang kita review ini, dia sementara ini masih difungsikan untuk dijadikan lahan untuk usaha dari ownernya atau pemilik. Di sini dia difungsikan untuk usaha warung makan. Jadi untuk menyingkat waktu, kita masuk ke dalam. Nah, seperti ini untuk tampak di muka. Dia jadi ada dari batas rumah atau bangunan satu dengan satu. Untuk batas di bangunan ini dengan sebelahnya dia masih ada space, jadi 6 meter sampai ke sini. Nah, jadi sebelah sini masih view-nya masih sawah juga. Kalau kita lihat di belakangnya itu, dan sebelahnya juga ada lahan kosong. Kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Ini kebetulan sama owner ditunggu di rumah. Saya dikawal nggih. Monggo. Jadi bangunan yang kita review ini dia adalah bangunan permanen. Terlihat ini masih difungsikan sebagaimana mestinya untuk warung makan, yaitu warung bakso dan mie ayam ya. Terlihat di depan dia lantai sudah keramik depan sampai ke dalam. Untuk lantai dasar dia menggunakan keramik. Terlihat sekilas itu ada
tangga yang menuju ke lantai 2. Jadi rumah ini prototipenya dia 2 lantai. Yuk kita menuju ke dalam lagi. Nah, ini ruangan kedua. Jadi tampak di sekeliling saya ruangan kedua. Ini difungsikan atau dijadikan sebagai ruang keluarga, ruang santai. Untuk atapnya dia beton ya, cor ya. Nah, beton cor. Memang prototip di rumah ini adalah 2 lantai. Kita masuk ke sini, jadi bisa nyala nih, Mas. Lampu. Lampunya nyala betul. Mati ya. Oh, padam ya. Gak apa-apa. Jadi ini adalah kamar utama dari ruangan depan. Di sini bisa difungsikan ruang tamu dan sampingnya dia adalah kamar. Kamar ini seperti yang saya lihat sepertinya ukuran 2x3 ya. 2x3. Di samping kamar dia ada akses untuk keluar bila mana di rumah ini ada hajatan di ruangan tamu. Dia bisa menggunakan untuk akses ini cadangan, yaitu pintu yang tembus sampai ke samping. Kita ke ruangan selanjutnya. Ini ada kamar lagi. Ya, kamar lagi. Ada kamar lagi yang belum dibuka. Enggak apa-apa ya. Yang sewu. Yang sewu ya enggak apa-apa. Yang sewu Mbak, enggak apa-apa, situ aja. Ini ada kamar lagi dari rumah ini. Kalau saya lihat kamar ini lebih luas daripada kamar yang di depan tadi. Ukurannya 4x4 ya. 4x4. Jadi kamar yang cukup luas, 4x4. Ini sampai ke belakangnya saya mau lihat juga untuk sampai ke belakang. Jadi Mbak Sri niki batas yang ke belakang nih. Iya, ini dapur Mas. Mana? Ini kebetulan ownernya baru ada masak. Nah, ini Mbak Sri namanya, dia pemilik rumah ini. Jadi bangunan ini di depan dia lebarnya 6 meter, panjangnya adalah 16 meter, dan ini adalah batas bangunan yang di belakang. Jadi ada kamar mandi di situ, ini dapur di sini. Nah, seperti ini kondisinya. Namun di ruangan belakang ini yang dijadikan dapur dan ada space untuk kamar mandi, dia lantai belum menggunakan keramik dan masih aslinya ya, pembangunan dulu cuma cor ya, cor. Jadi ini adalah batasan di belakang, batasan terakhir. Nah, di sini setelah batasan terakhir, kalau saya lihat ini dia ada tambahan semacam bukan bangunan permanen. Jadi dia dijadikan sebagai tempat penyimpanan maupun lain-lain di keluarga ini. Jadi batasan yang 16 meter sampai sini. Nah, dari depan diteruskan sisanya dia sampai ke ujung situ. Jadi sisanya dari 25 meter panjang ke belakang adalah ini. Seperti ini kondisinya. Nah, ini rumah yang memiliki view ke belakang adalah persawahan. Jadi mengingat pertanian di daerah Kundiran ini dia juga sangat bagus. Seperti ini kondisinya. Mana Mbak? Sampai itu loh Mas. Oh, sampai ini. Jadi sampai pol ya, ujung ya. Sampai ujung, sampai sini. Nah, menurut keterangan dari owner atau pemilik, jadi luasan sampai ke belakang sampai ujung sini ya. Iya, sampai ujung sini Mas. Sampai ujung sini. Tembok niku kan? Tembok ikut samping Mas. Oh, tembok ikut samping ya. Tembok itu ikut samping ya. Jadi sampai batas sini ya, ke selatan ya. Di monggo ke depan. Jadi keterangan dari owner 25 meter panjang dari depan sampai mau ke jalan adalah sampai ini ya.
Ya karena ini bukan bangunan permanen. Iya. Ini tambahan gitu, sedikit tambahan untuk penyimpanan, untuk gudang, untuk macam-macam ya. Iya. Ada pintu juga, Ayam. kandang ayam ya. Ada pintu juga yang untuk akses ke belakang juga karena di sampingnya dia masih lahan cukup luas. Mengingat kembali rumah ini dia menghadap ke timur ya, ke timur. Ini kalau bangunan bawah sama herbal. Ini apa herbal? Yang Yang bawah bawah? bukan Mas, batako. Apa sih Apa? yang Bata merah apa batako? batako, Mas? Oh, oke. Batako. Jadi untuk bangunan di sini dia ada dua material untuk apa dindingnya dia ada tembok yang batako dan untuk ke atasnya lantai 2 dia semacam herbal gitu. Iya, Herbal gitu. Coba kita naik ke atas gitu. Izin gitu. Yuk. Oh. Nah, setelah kita muter-muter izin ke atas ya Mas Santo. Setelah kita muter-muter monggo Mbak. Setelah kita muter-muter sampai ke belakang, ini kita coba naik. Kita coba naik ke lantai 2, kita apa namanya? Review sekalian. Jadi ini adalah lantai 2, prototipe rumah ini merupakan 2 lantai. Nah, ini bakalan dijadikan kamar mandi ya. Ini apa namanya? Kalau kita lihat ini adalah kamar mandi. Assalamualaikum. Ini bisa dibuat kamar. Jadi seperti ini. Nah, itu dia rencananya ini akan dijadikan satu kamar. Sudah ada sketsanya ya, dari bentuknya dari sini sampai ke situ kira-kira ukuran di berapa? 3x3 ya? Ini 3x3. Rencananya 3x3 toh? Iya, rencana 3x3. Nah, kalau yang ini rencana 3x3. Jadi sampai sini sampai ke yang ini sekat ini ya. Sini 3x3. Sini loh, Mas. Oke. Tidak loh. Sini sampai 3x3 sampai sini. Iya. Itu ada apa yang rencana untuk jendela juga yang menghadap ke lahan sawah. Untuk berikutnya ini bisa digunakan untuk ruang santai atau ruang keluarga, bisa untuk ngopi-ngopi nggih niki nggih. Nah, untuk ngopi ini sudah ada satu ruangan bisa difungsikan untuk kamar. Ya, memang kamar nggih niki. Assalamualaikum. Nah, ini memang buat kamar seperti ini. Sudah ada untuk jendelanya juga yang menghadap ke timur. Jadi untuk atapnya rumah ini yang di lantai 2 dia menggunakan genteng dan material atapnya dia kayu. Seperti ini kondisinya. Ini buat teras, Mas. Nah, ini yang di lantai 2 menurut keterangan dari owner awalnya dulu mau dijadikan sebagai teras, yang kedua teras atas ya untuk santai juga bisa seperti ini untuk pemandangannya dari atas. Nah, TV-an. Nah, seperti ini. Jadi kondisi rumah ini siap pakai, tinggal apa finishing sedikit dan ada renov sedikit mungkin ya. Ini terletak di Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, tepatnya di Desa Sambiroto. Dan ya teman-teman di Kabupaten Blora khususnya yang ingin berinvestasi maupun ada pengembangan untuk lahan usaha juga, di sini kami menawarkan di Juragan Samin Properti sebidang tanah dan bangunan dengan luasan tambah lebar tadi 7 secara keseluruhan 7 meter sampai ke belakangnya dia 25 meter dan untuk luas bangunannya dia 6 meter sampai ke belakangnya 16 meter. Ini sudah memiliki legalitas atas nama perorangan, sudah SHM. Rumah ini memiliki sumber air dia PDAM yang lancar di daerah sini lancar. Kalau saya lihat, saya cek ada satu titik sumur dulu pernah akan dibor namun belum jadi dan bisa digunakan untuk sumber air tambahan di rumah ini.
dan memiliki konsumsi listrik dengan daya 900 watt. Jadi tanah dan bangunan ini ditawarkan 600 juta, bisa dinego. Monggo bagi teman-teman di Kabupaten Blora khususnya yang berminat bisa menghubungi di nomor yang ada di deskripsi, bisa melalui telepon maupun di WhatsApp di saya. 61 berapa? Ya. 216. Oh, 216. Ya, ini ada revisi, sedikit revisi dari Mbak Sri dan Mas Santo ini selaku owner atau pemilik. Untuk luasan keseluruhan tanah dia 216 meter persegi. Dengan kondisional seperti ini, tampak lebar dia bangunannya 6 meter sampai ke belakangnya 16 meter. Sisa 1 meter di sebelahnya, jadi keseluruhan 7 meter, dan ke belakangnya dia adalah 25 meter ada sisa tadi, dan view-nya ke belakang dia lahan pertanian atau persawahan. Monggo bagi teman-teman yang berminat bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi, bisa melalui telepon maupun di WhatsApp di saya di Juragan Samin Property. Rumah ini, tanah dan bangunan ini ditawarkan 600 juta, bisa dinego. Jadi yang untuk pengembangan bisnis atau usaha lainnya, atau yang ingin berinvestasi atau yang mencari hunian tepatnya di Kecamatan Kenjeran ini sendiri. Jadi Juragan Samin Property menawarkan satu tanah dan bangunan yang tepatnya berada di lahan atau jalur yang sangat prospektif dan strategis. Jangan lupa untuk subscribe, barangkali informasi dari saya bermanfaat untuk mengetahui penawaran penjualan baik tanah maupun rumah yang ada di Blora dan sekitarnya. Ya, mungkin review dari Juragan Samin Property di hari ini cukup sekian. Terus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.